Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delisha. Hari ini saya akan membahas dua soal yang berkaitan dengan topik virus. Dan dua soal ini adalah dua soal yang berbeda bentuknya. Yang pertama itu ada pilihan ganda dan yang kedua itu sebab akibat. Nah, bisa kita lihat di soal pertama itu membahas mengenai virus hanya dapat hidup pada benda hidup sebab. Lalu yang kedua mengenai materi genetik virus yang dibentuk di dalam tubuh virus itu sendiri sebab virus mempunyai RNA dan RNA. Nah, kedua soal ini sepertinya teman-teman sudah mengerti bila pilihan ganda itu hanya memilih salah satu, sedangkan sebab akibat jika pilihannya penyataan ini benar, lalu sebabnya juga benar, maka itu jawabannya A. Lalu bila dia benar, juga benar, tapi tidak menunjukkan sebab akibat, yaitu tidak nyambung sama sekali, itu berarti B. Contoh yang benar-benar tidak sebab akibat itu, saya makan es krim sebab adik saya mengerjakan tugas. Itu kan tidak ada sebab akibatnya kan sebenarnya. Nah, itu jawabannya B. Nah, kalau benar salah, jadi akibatnya itu benar, tapi penyebabnya itu salah, itu jawabannya C. Lalu salah benar, kalau akibatnya salah, tapi sebabnya itu benar, itu D. Salah-salah, bila kedua pernyataannya salah, itu jawabannya E. Nah, sebelum kita menjawab kedua soal ini, saya akan membahas materinya terlebih dahulu. Jadi, seperti yang kita ketahui, virus adalah makhluk hidup atau benda mati. Disebut makhluk hidup karena dia adalah dia memiliki materi genetik dan dapat berkembang biak, tetapi disebut benda mati juga dikarenakan dapat dikristalkan. Virus ini dapat dikristalkan dan tidak memiliki sel sama sekali. Makanya ilmuwan sepakat untuk membuat virus sebagai kingdom sendiri, yaitu organisme yang non-seluler atau tidak memiliki sel. Nah, virus memiliki ciri. Bisa kita lihat cirinya. Untuk ukuran virus sendiri ada dua pernyataan. Secara umum yaitu 0,02 mm sampai 0,3 mm. Tapi nyatanya ukuran virus bervariasi. Ada yang sampai nanometer. Tergantung jenis virus itu apa. Lalu struktur virus ada yang namanya RNA atau DNA. Jadi materi genetik dari virus itu hanya salah satu saja. Tidak mungkin keduanya. Lalu, untuk struktur kedua yaitu virus memiliki protein atau dinamakannya virion, di mana protein ini akan membentuk suatu subunit yaitu kapsomer. Nah, kapsomer ini akan menjadi kumpulan kapsomer itu akan menjadi suatu kapsid. Nah, keduanya ini menghasilkan sebuah nukleokapsid yang akan saya bahas di bentuk virus. Nah, untuk struktur virus sendiri ya, kenapa hanya RNA atau DNA saja materi genetiknya? Jadi, andaikan virus memiliki keduanya, yaitu RNA dan DNA, kemungkinan besar virus tidak akan membutuhkan inang untuk berkembang biak. Jadi dia bisa membelah sendiri dan dia akan aktif sendiri. Jadi tidak butuhkan inang sama sekali. Sedangkan kalau kita lihat dari cara hidupnya virus, contohnya coronavirus itu kan harus punya inangnya ya untuk berkembang biak gitu kan. Makanya ada kalau kita terkena penyakit seperti flu itu pasti ada yang namanya transmisi terlebih dahulu. Jadi apakah kita terkena barang-barang kontaminasi atau tidak itu. Penjelasan singkatnya seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke bentuk virus, di mana virus memiliki 3 bentuk. Pertama ada nukleokapsid, di mana cuman ada kapsid dan materi genetik. Terus yang kedua, ada yang memiliki membran, seperti coronavirus dia punya membran, yaitu membran lipid bilayer yang nanti luruh saat di dalam inang, tapi saat keluar inangnya dia akan membentuk sebuah membran lipid bilayer lagi. Lalu struktur yang paling kompleks yaitu
bakteriofage atau T4. Nah, di mana struktur ini memiliki kepala dan ekor. Lalu di dalamnya ada materi genetik. Nah, untuk bagaimana cara virus berkembang biak atau bereproduksi itu saya udah tulis di bagian ini, tapi saya membuat jembatan kedelai, yaitu adin sipelit, di mana ad itu absorpsi, di mana virus menempel pada si virion ini, menempel ke sel inang yang sesuai, bisa bakteri, bisa ke manusia maupun hewan gitu. Lalu injeksi. Nah, injeksi dari virion atau asam nukleat virus ke dalam sel inang. Jadi nanti diinjeksi. Contoh ya, nanti ini kepala ini nanti menginjeksi si asam nukleatnya ini ke manusia. Nah, atau ke hewan lah, atau bakteriofage dan lain-lain. Setelah diinjeksi, baru ada namanya fase gabungan dan pembelahan. Itu singkatnya, gabungan dan pembelahan, di mana DNA virus bergabung ke DNA-nya si inang, sehingga virus ini aktif, lalu pembelahan di mana DNA virus bereplikasi. Lalu selanjutnya ada Si. Si itu artinya sintesa. Nah, sintesa ini sintesa dari protein subunit. Jadi kan virus itu terdiri dari beberapa protein. Nah, setelah DNA virus bereplikasi, nah, baru virusnya bersintesis. Selanjutnya yaitu perakitan dari asam nukleat dan protein subunit ke dalam partikel virus. Dan yang terakhir lead. Lead itu litik atau lisis, di mana partikel virus yang matang itu akan mengalami pelepasan. Nah, kalau dari penjelasan saya, kita balik lagi ke soal ya, di mana virus hanya dapat hidup pada benda hidup sebab A. Tidak memiliki organel sel. Iya, betul. Virus tidak memiliki organel sel. B. Mempunyai materi genetik DNA atau RNA. Manusia juga punya DNA RNA, tapi kita tidak hidup pada benda hidup kan? Jadi yang B tidak mungkin. Yang C. Mempunyai kapsid yang tersusun oleh protein. Nah, kalau kapsid itu hanya sebagai pelindung dari materi genetik virus. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan apakah virus hanya dapat hidup atau tidak. Tidak ada hubungannya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dalam soal biologi itu harus kita baca-baca betul soalnya. Oke, jadi yang C kemungkinan besar tidak. Dia memang memiliki kapsid dan kapsidnya tersusun dari protein, tapi tidak termasuk tidak termasuklah untuk alasan dia hidup lah intinya. Nah, terus apakah mempunyai klorofil? Tidak, virus tidak memiliki klorofil, jelas salah. Apakah virus tidak mempunyai inti? Dia punya inti, nukleokapsid kan intinya dari virus. Jadi punya. D salah, E salah. B betul tapi bukan alasannya, jadi jawabannya adalah A. Nah, sedangkan nomor 14 kita bisa lihat, materi genetik virus dibentuk di dalam tubuh virus itu sendiri. Tidak, materi genetik tadi kan harus ada inangnya kan, berarti ini salah. Lalu sebab virus mempunyai RNA dan DNA. Bukan dong, RNA atau DNA. Jadi cuma salah satu aja ya, nggak boleh dua-duanya. Berarti keduanya salah, jawabannya E. Sekian dari saya, terima kasih.